Aku semuanya kompak mendukung yang punya visi misi haluan yang sama untuk mewujudkan sekolah pusat keunggulan itu. Karena sekolah pusat keunggulan itu bukan hanya disoroti internal, tapi juga soroti SMK lain yang belum PK. Nah, PK apa yang ngono, misalnya gitu ya. Maka Bapak Ibu harus punya pembeda dari sekolah yang standar. Tadi disampaikan contoh kinerja, kalau pulangnya standarnya jam 2 adalah jam 4, jam 5 dan seterusnya. Standarnya masuk sekolah jam 7. Bapak Ibu berangkat jam 7, itu namanya standar, bukan PK. Oke, itu hanya corok gampangnya intinya gitu. Maka harus punya lebih. Lebih di mana? Ya, ada beberapa indikator ya yang nanti harus ditempuh, harus dilaksanakan sebagai satu SMKPK. Yang pertama, SMKPK apalagi SPD ya, skema pemadanan pimpinan, itu harus bermitra dengan budi secara mendalam, erat, ya, menyeluruh dan selaras, mulai dari perencanaan kurikulumnya, kemudian proses pembelajarannya, kemudian nanti lulusannya, kompetensi lulusannya. Kenapa? Karena SMK pada dasarnya rohnya adalah untuk menghasilkan lulusan yang siap bekerja. Itu harus ada kerjasama industri yang mendalam. Ini kebetulan dengan S5 Solo ya. Saya pernah kerjasama itu waktu saya di Salatiga, itu juga dengan S5 Solo. Dan industri yang lain juga harus satu kan. Kalau sebelumnya mungkin sudah ada kita bersama dari ya lanjutkan. Semua kerjasama industri yang bernilai positif silakan dilaksanakan dan ditambah terus, baik sisi karakter maupun kompetensi teknis. Gitu Bapak Ibu. Yang kedua, sekolah harus menjalankan pembelajaran berbasis industri. Nopo praktisnya itu teaching factory pun gadah boten. Sekolah PK lanjut teaching factory tidak punya project real, ya namanya masih standar kalau menurut saya. Maka ide dari Pak Eka tadi, kita di jalan raya penggunaan Demak ya Pak ya, punya tempat strategis, dirikan bengkel, itu istilahnya bisnis ya, tapi di dunia pendidikan kesehatan adalah pabrik pembelajaran atau teaching factory. Jadi pembelajaran kita itu real. Kalau kita punya otomotif, punya TKJ, ya punya tokonya, punya bengkelnya, punya pelayanan ke masyarakat, sehingga anak itu langsung belajar menemui kondisi real pelayanan di masyarakat. Entah itu servis mobil, sepeda motor, cuci mobil, itu juga boleh. Karena itu sangat berharga Bapak Ibu. Kompetensi itu sangat berharga. Itulah ciri khas PK. Selain itu juga sebagai sumber pendapatan sekolah. Dan dari laris nanti tanahin tambah jelas. Amin. Nah itu Bapak. Nah itu penting. Tadi tentang kerjasama, kemudian kurikulum berbasis industri. Kemudian sarana dan prasarananya adalah berbasis industri. Setidaknya itu mendekati dengan industri yang kodok bilangnya, namanya sekolahan gitu. Makanya ada bantuan yang namanya renov, kemudian redesign, itu tujuannya adalah membuat bengkel lab yang ada di SMK itu mirip-mirip dengan ada yang di industri. Jalur pelayanannya, layoutnya, ya, seperti yang mirip industri. Maka saya yakin dan redesign ini sudah dikonsultasikan dengan pihak dunia usaha dan dunia industri. Termasuk alatnya Bapak Ibu. Alatnya jangan jadul. Zamannya injeksi pakai karburator ya, bukan PK. Ya. Itu yang otomotif ya. Zamannya mobil listrik sudah di mana-mana. SMKPK ya harus kenal mobil listrik. Itu. Nah, itu. Maka dari pemerintah pun di program SMKPK yang untuk ini juga ada. Silahkan jangan beli alat-alat yang hanya standar saja, alat yang tidak gila, alat yang kekinian, yang ada sekarang. Syukur-syukur alat masa depan, yang minimal yang alat yang ada itu tentang desain lab, kemudian peralatannya harus standar. Kemudian kompetensi gurunya juga berbasis industri.
sudah ada berapa guru sini yang magang? Monitor Pak, tentang industri itu. Satu, dua, di daerah ya banyak ya? Hampir semua mungkin nih. Ya, kemanfaatan magang itu Bapak Ibu itu lama dan luas. Lama dan luas karena apa? Kalau yang magang siswa, ya wes udah lulus ilmunya dibawa untuk kerja. Kalau yang magang guru, nanti ke semua siswa itu akan ditularkan dan kemudian guru itu lama di situ akan belajar terus. Tapi ya jangan puas magang sudah gitu, update terus Bapak Ibu. Ya, reskilling, upskilling itu ada di dunia industri. Jadi kalau ada nanti program magang, ya ikut saja. Manfaatannya luas itu. Magang. Ada guru tamu dari industri ke sekolah. Nah itu juga peningkatan kompetensi. Kemudian Bapak Ibu di manajemen sekolah PK, SMK PK, ya, manajemen berbasis sekolah itu cirinya adalah punya perencanaan yang berbasis data. Orang ngawur gitu. Biasanya ini terus tiap tahun seperti itu rutinitasnya, tidak ada perubahan. Tapi harus berbasis data. Kalau sekarang itu dari hasil ANBK ya keluar hasil asesmen nasional ya keluar yang namanya rapor mutu, tidak pakai lah. Ya, di situ ada kompetensi literasi, ada moderasi, ada karakter, ada sumber lingkungan. Itulah pedoman mana yang harus diperbaiki. Pedoman untuk menjadikan refleksi dan dibenahi mana yang diperbaiki. Ya, sekolah yang hanya